Bagi yang hari ini masih ada orang tuanya, ayah atau ibu, berbaktilah kepada mereka. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kalian kepada aku baru kepada kedua orang tuamu. Tak bernilai rasa syukur kita kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Karena itu baginda Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, rogiba anfu, merugilah, rogiba anfu, merugi, summa rogiba anfu, sangatlah merugi. Siapa ya Rasul? Seseorang yang masih menjumpai orang tuanya berdua atau satu di usianya yang sangat lanjut, tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu siapa lagi yang merindukan kita? Yang kedua adalah anak-anak kita. Anak-anak kita sangat rindu kepada kita. Apalagi anak-anak kita yang hari ini jauh dari kita, mungkin sedang kuliah di luar negeri dan tidak bisa kembali. Mereka sangat merindukan kita hari ini. Atau anak-anak kita yang ada bersama kita yang selama ini tak pernah kita elus kepalanya, tak pernah kita belai mereka, tak pernah kita dekat mereka. Mereka rindu kepada kita, rindu akan belai kasih sayang kita. Mungkin yang selama ini kita terlalu banyak bekerja di luar, meninggalkan keluarga dan anak-anak kita. Sungguh mereka sangat merindukan kita. Dan betapa bahagianya orang tua ketika ia masih dirindukan oleh anak-anaknya. Dan betapa ruginya dan merana hidupnya orang tua kalau dia sudah tidak dirindukan oleh orang tua. Dan hari belakangan ini kita melihat ada orang-orang yang merugi, orang-orang yang merana, orang-orang yang hilang makna hidupnya karena tidak dirindukan oleh anak-anaknya. Orang yang dirindukan anaknya adalah orang yang beruntung dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kita wajib mendidik anak-anak kita supaya mereka rindu kepada kita. Kita wajib mendidik mereka supaya mereka berbakti kepada kita orang tuanya. Salah satu caranya agar anak kita berbakti kepada orang tuanya adalah dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Siapapun yang hari ini berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan siapapun di antara kita yang hari ini mengabaikan orang tuanya, menterlantarkan orang tuanya, menzolimi orang tuanya, maka suatu hari dia pun akan diterlantarkan oleh anak-anaknya. Dan siapa yang hari ini tidak mengurus orang tuanya yang sudah tua, bahkan dititipkannya di pantai jompo, maka percayalah suatu hari kita pun akan dititipkan oleh anak kita di pantai jompo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, siapa yang merindukan kita? Adalah anak-anak yatim dan miskin di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, sungguh dalam kehidupan ini bukan hanya untuk kita bekerja keras membanting tulang kita, bukan hanya untuk kita. Pencapaian yang kita dapatkan atas karunia Allah hari ini bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, tapi dalam harta kita itu ada milik orang lain. Dalam kekayaan kita ada milik orang-orang lain, yaitu mereka orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Makanya zakat itu, sedekah itu disebutkan asmabnya, wal fuqara wal masakin, karena mereka lah yang paling membutuhkan kita. Dan beruntunglah orang yang Allah berikan ia karunia, lantas ia dekat kepada anak yatim dan duafa. Ia gunakan hartanya untuk memberdayakan umat. Inilah yang disebutkan dermawan. Dan Rasulullah pernah berpesan memberikan penghargaan yang paling tinggi kepada siapapun yang peduli kepada anak yatim dan orang miskin. Ana wa kafirul yatim fil jannah hakadha. Aku bersama orang yang melindungi dan mencukupi kehidupan yatim dan miskin itu seperti ini di dalam surga. Duduk bersama Rasul. Siapa yang tidak pengen kita duduk bersama Rasul dalam surga? Dan tidak ada ibadah yang disebutkan secara spesifik oleh Rasul pahalanya, ganjarannya duduk bersamanya di dalam surga. Bahkan haji mabrur sekalipun, bahkan Rasulullah menyebutkan al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah.
pahala bagi haji mabrur itu adalah surga, tapi tidak disebutkan bahwa duduk bersama Rasul di dalam surga seperti ini hanya orang yang melindungi dan mencukupi hidup anak yatim. Tapi sebaliknya, siapapun di antara kita yang tak peduli dengan yatim duafa di sekitarnya, dianggap ia mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalian tahu siapa pendusta agama itu? Meskipun ia sholat dengan khusyuk, sholat yang banyak, baca Quran yang banyak, haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka lah yang menolak, mengabaikan, mencibirkan anak yatim dan orang-orang miskin, dan mereka tidak mendorong, mengelola, menggerakkan masyarakat untuk memberi makan orang-orang miskin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, orang kaya semakin banyak, tapi yang dermawan tidaklah banyak. Yang dermawan itu sedikit, dan yang dermawan inilah sebenarnya yang disebut dengan orang-orang yang bersyukur. Karenanya berulang dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita dididik agar tambah bersyukur, karena salah satu tujuan dari orang berpuasa la'allakum tashkurun, supaya kalian tambah bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Lapar itu tidak enak, lapar itu sakit, haus itu sakit. Kalau dalam puasa ini kita hanya menahan lapar dahaga 12-14 jam, tapi orang-orang yatim dan orang-orang miskin seringkali tidur dalam kelaparan. Dan tidak dianggap beriman seseorang yang tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Maka gagallah puasa kita. Setelah ini kita tidak peduli kepada orang-orang yatim dan orang miskin, padahal mereka sangat merindukan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, yang terakhir, siapa yang merindukan kita? Ada yang merindukan kita melebihi dirindukannya dari tiga orang ini. Orang tua merindukan anaknya, orang tua yang merindukan kita, kita yang merindukan anak-anak. Ada anak yatim duafa yang merindukan kita, tapi masih ada yang lebih merindukan kita. Karena kita ini miliknya, berasal darinya, dan akan kembali kepadanya. Ditiupkannya ruhnya kepada kita. Dan setelah kita hidup di dunia ini, kita tinggalkan dia, kita lupakan dia, kita abaikan dia, kita langgar perintahnya, dan kita tidak turuti apa yang disuruhnya. Siapa yang merindukan kita ini? Yang keempat, yaitu Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Allah lebih merindukan kita daripada orang tua. Allah merindukan kita daripada anak, dan Allah lebih merindukan kita dari anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Allah rindu kepada kita meskipun setiap waktu kita bergelimang dengan dosa, meskipun kita hambanya seringkali maksiat, seringkali menantang, melawan kepadanya, seringkali lupa mengabaikannya dan tidak pernah mengingatnya, tetapi dia tetap rindu kepada kita, terutama pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang hari ini kita berdosa banyak, dan tentulah banyak dosa yang kita lakukan. Siapapun yang hari ini pernah melakukan tindak kebiadaban, dosa bergelimang sepenuhnya, percayalah Allah itu merindukan kita kembali kepadanya. Bukankah Abu Nawas membuat syair al-i'tiraf, pengakuan kepasrahan kepada Allah? Ilahi lastu lil firdausi aku, ya Tuhanku, aku tidak layak masuk ke dalam surga, wala aku ala naril jahim, tapi aku tak kuat ya Allah kalau kau masukkan aku di dalam neraka. Fahabali taubatan waghfir dzunubi, maka ampuni segala dosaku ya Allah, fa innaka ghafiruz dzambil azim, hanya karena kau yang mengampuni segala dosa. Ya Tuhanku, umurku berkurang di setiap waktu, tapi dosaku selalu datang kepadamu. Kalau kau tidak ampuni aku, kemana aku harus menghadap mohon ampunan? Itulah pengakuan dari seorang hamba yang merasa berdosa kepada Allah. Karena itu baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya sibran
taqarrabtu ilaihi dira'an, wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepah. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Begitulah Allah pengennya kita kembali. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan hari ini, Allah rindu kepada kita. Dan murka Allah tidaklah besar dibanding dengan rahmatnya. Rahmat ampunannya melebihi seluruh alam semesta.